Shalom buat semuanya, selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan yang mana di bulan Agustus itu kalender gereja biasanya mengacu kepada hal-hal yang berurusan dengan kemerdekaan. Dan pada kesempatan ini saya tidak sedang mengangkat tema yang cocok logi, tapi kalau pun kita boleh diingatkan sepanjang bulan ini tentang kemerdekaan di dalam Kristus itu penting, karena ketika kita mulai keluar dari kemerdekaan itu maka kita yang rugi ya. Dimana firman-Nya mengatakan bahwa siapa yang tetap dalam firman-Nya dia adalah murid Yesus. Nah, murid Yesus itu mengetahui kebenaran. Nah, siapa yang mengetahui kebenaran, hidupnya merdeka. Kurang lebih rumusnya demikian, Yesus sampaikan. Nah, hidup merdeka oleh Kristus itu adalah menjadi milik Allah sepenuhnya. Hidup merdeka oleh firman Kristus itu adalah tidak dikuasai dosa dalam pikiran, tidak dikuasai dosa dalam perasaan, tidak dikuasai dosa dalam perbuatan. Hidup merdeka oleh Kristus itu menjadi hamba kebenaran, sehingga hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Karena firman berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, merdeka dalam Kristus itulah memiliki pikiran yang memerdekakan, memiliki perasaan yang memerdekakan, memiliki perbuatan yang memerdekakan, di mana seseorang melakukan sesuatu bukan karena ikatan yang lain selain ikatannya dengan Tuhan, di mana seseorang merasakan segala sesuatunya dengan perasaan yang damai sejahtera karena ikatan perasaannya adalah Kristus oleh kasih-Nya, memiliki pikiran yang memerdekakan, di mana keterikatan pikiran seseorang kepada kebenaran membuat orang tersebut tidak terikat dengan situasi keadaan yang menghampiri hidupnya. Itulah merdeka. Nah, bicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, menariknya adalah menerima kemerdekaan dalam Kristus tidak butuh perjuangan. Kita hanya butuh percaya. Namun untuk tetap hidup dalam kemerdekaan Kristus, Anda dan saya harus berjuang. Ya. Ini serba-serbi hidup di dalam anugerah. Jadi kemerdekaan Kristus diberikan kepada Anda dan saya dengan kita merespon iman percaya. Namun untuk tetap hidup dalam kemerdekaan Kristus itu kita butuh berjuang. Dan berjuangnya tidak bisa setengah-setengah. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan topik kita adalah militan. Dalam hal ini bicara tentang militan, bahwa sekali lagi perjuangan kita bukan untuk menjadi merdeka, namun perjuangan kita adalah supaya bisa tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah Tuhan berikan buat Anda dan saya. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama ya, sampai dengan ayat yang ke-13 akan menjadi dasar pemikiran dari narasi ini. Pikiran dan perasaan Tuhan disampaikan buat kita sekalian, di mana di bagian terakhir di ayatnya yang 11 sampai 13 tertulis demikian, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, bahwa dalam Kristus kita tidak sedang memperjuangkan sebuah kemerdekaan hidup, namun kita sedang berjuang untuk tetap hidup dalam kemerdekaan yang diberikannya. Militan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Militan itu diartikan dengan bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras, penuh pengabdian. Yang mana militan tersebut bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras, penuh pengabdian, itu ditujukan untuk membina suatu organisasi atau suatu ideologi. Nah, namun istilah militan belakangan ini sudah bergeser kepada konotasi yang negatif. Ini disebabkan oleh media, karena pendapat kebanyakan tentang ketika kita mendengar istilah militan, maka konotasi negatif yang menggiring kita oleh media itu berpendapat bahwa militan adalah seorang yang terlibat dalam perang atau terlibat dalam bertindak agresif untuk sebuah tujuan. Jadi hal ini memang digiring oleh media, di mana kita terpengaruhi oleh pemahaman yang lebih kepada konotasi negatif, di mana militan itu kemudian secara auto dalam pikiran kita mulai mengarah kepada garis keras, teroris, dan hal-hal negatif lainnya. Itu yang kemudian muncul di benak kita karena faktor media yang biasa kita konsumsi. Nah, di mana seringnya media menggunakan istilah militan untuk memberikan informasi seputar teroris, kelompok-kelompok radikal, sehingga terbentuk di pikiran kita konotasi negatif mengenai istilah militan tersebut. Nah, memang kalau kita mau memperhatikan, saya menggunakan istilah menilik dari sumber yang baik, dari luar negeri maupun dari dalam negeri, istilah militan itu sebetulnya memiliki makna yang sangat positif, ya. Di mana pengertian militan adalah sangat bersemangat atau penuh gairah. Nah, oleh karena itu berjuang kalau tidak militan, Anda nggak berjuang sebetulnya. Ya. Maka dari itu topik militan kita kupas pada kesempatan ini. Ya. Dan ini kiranya boleh menjadi refleksi diri Anda dan saya. Adakah kita sedang mengikut Tuhan dengan kemampuan yang santai, atau masih tetap serius sampai sekarang? Nah, untuk itu kita kembali memahami bahwa dalam Kristus kita tidak sedang memperjuangkan sebuah kemerdekaan hidup. Ini saya ulang-ulang supaya dari sana kita mulai sudut pandangnya, bahwa tidak sedang memperjuangkan sebuah kemerdekaan, tapi kita sedang berjuang untuk tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu ada 6 hal dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang pertama adalah menjadi kuat. Menjadi kuat adalah pilihan. 2 Timotius 2 ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya militan itu tidak kenal kata menyerah dalam perjuangan. Mau susahnya bagaimana juga hambatan akan terus berlanjut menempuhnya sampai tujuannya sampai. Ini yang saya mau sampaikan begini, menjadi kuat itu adalah pilihan. Karena dalam kasih karunia, menjadi lemah atau menjadi kuat itu adalah pilihan. Kenapa demikian? Karena pengertian dan pemahaman tentang kasih karunia itu yang seharusnya menjadikan Anda dan saya kuat. Bukan sok kuat, tetapi pemahaman dan pengertian tentang Injil yang sesungguhnya itu yang harusnya menjadikan Anda dan saya kuat. Makanya ada ayat yang mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Di mana itu konten Injilnya? Kontennya adalah bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaan yang namanya manusia. Dari era kejatuhan pertama,
dengan segala pola penyelamatan yang Tuhan kerjakan sampai ke kayu salib, itu harusnya memberikan Anda dan saya pengertian dan pemahaman yang menjadikan Anda dan saya kuat. Kuat bahwa Tuhan itu nggak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan itu nggak pernah berhenti untuk membawa setiap orang kepada keselamatan. Bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dipermainkan. Karena itu, ini yang disebut dengan pemahaman pengertian tentang kasih karunia. Pengertian tentang bagaimana Tuhan memperlakukan manusia sampai pengorbanannya bukan sekedar narasi Alkitab, tetapi nyata. Dan itu harusnya menjadikan Anda dan saya kuat. Dan itu cukup. Bagaimana Alkitab membukakan Tuhan memperlakukan Anda dan saya, harusnya informasi dari narasi itu cukup. Kalau tindakan nyata Tuhan yang tercatat secara narasi dalam Alkitab tidak dapat menjadi kekuatan bagi kita, itu bukan pribadinya, bukan karya Tuhan yang belum cukup, tapi hati kita yang bermasalah karena tidak terbuka sepenuhnya untuk mempercayainya. Karena itu jadilah kuat, dan itu pilihan. Tidak militan, Anda bisa bergeser. Sekedar berjuang, berjuang nggak bisa sekedarnya. Lalu kemudian yang kedua, ingat, tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikannya. Itu perjuangan kita. Yang kedua, ikutlah menderita. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga tertulis demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Militan itu gabungan totalitas dengan loyalitas, di mana seseorang itu berkontribusi utuh yang tidak hanya memberikan apa yang ia bisa sesuai kapasitas, namun juga termasuk mengusahakan apa yang mampu ia usahakan untuk mencapai tujuan iman. Nah, energi perjuangannya, loyalitas dan totalitas itu kan didapat karena Tuhan itu sendiri. Ikut menderita. Ingat, tuntutannya bukan penderitaannya. Tuntutannya adalah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukan menderita yang jadi topiknya, tapi prajurit yang baik. Totalitas, loyalitas, mempertahankan tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan, itu harus dikerjakan dengan totalitas. Totalitas bukan semampunya. Totalitas melakukan sampai kamu tidak dapat melakukannya lagi untuk dirimu, sehingga semua hanya untuk Tuhan saja. Saya kenal banyak orang baik sepanjang masa sebelum pandemi ini. Orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Sepertinya demikian. Mudah berbagi, mudah untuk mendonasi yang mereka miliki untuk bisa mendorong pelayanan. Namun ketika kondisi sekarang ini terjadi, nah ini yang seru. Tiba-tiba hampir 70% dari mereka itu seperti menguap di telan bumi. Ketika kamu kamu sadar bahwa itu dari Tuhan dan kemudian kamu bisa berbagi, itu wajar namanya. Ketika kamu dapat dan itu mencukupi, kemudian kamu berbagi, itu waras namanya. Namun itu belum sampai pada karakter yang Tuhan mau. Karena yang disebut ikutlah menderita adalah di mana Anda dan saya bukan sekedar melakukan semampunya, tapi melakukannya sampai kamu tidak lagi melakukan untuk dirimu,
tetapi melakukan semuanya untuk Tuhan. Sampai-sampai ada beberapa sekarang belagak buta, belagak budek gitu. Kalau saya lagi tanya, "Shalom, apa kabar?" Kah itu lewat WA atau itu lewat aplikasi lainnya seperti Telegram, baca tapi diam. Ya. Saya nggak tahu emang buta apa budek beneran, apa ketakutan gitu ketika gereja nanya apa kabar. Ini nanya bantuan nih. Ya, gua sendiri lagi susah. Ya, saya percaya Anda yang ada di dalam kategori 10 plus 5 ketika belum ada pandemi. Ketika ada pandemi paling ngejegleknya tetap di angka 10. Ya. Tapi yang ngejeglek ada di angka 10, itu masalahnya adalah mental. Ketika dia tidak militan, maka totalitas itu belum jadi sebuah tindakan sepenuhnya sampai Anda dan saya selesai. Selesai dalam jatah waktu hidup yang Tuhan berikan. Nah, yang berikutnya adalah fokus pada perkenanannya. Di 2 Timotius 2 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, di sana tertulis begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan ayatnya. Siapa yang memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan tidak mungkin berjuang. Seorang yang berjuang tidak mungkin memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena itu, militan itu berhaluan keras. Militan itu pegang prinsip kebenaran yang dia anut. Toleransi mungkin, kompromi tidak. Anda dan saya militan dalam berjuang untuk tetap dalam kemerdekaan Kristus kalau mau fokus pada perkenanannya dan tidak bisa mendua hati untuk menjadi militan. Mempertahankan tetap hidup merdeka dalam Kristus tidak bisa dual fokus. Kacamata bisa progresif, tetapi menjadi militan tetap dalam kemerdekaan Kristus nggak bisa progresif. Harus fokus. Fokus kepada siapa kamu mau berkenan. Walaupun orang-orang yang model begini lama-lama bisa kekurangan teman, tapi lebih baik kamu kekurangan teman lah daripada kamu kehilangan Tuhan, kan begitu ya. Karena kepada siapa kita mau diperkenan itu pasti punya resiko. Karena siapa yang memusingkan dirinya soal penghidupannya nggak mungkin berjuang. Dan siapapun yang sedang berjuang tidak mungkin memusingkan soal penghidupan. Masih ingat? Yesus pernah bilang begini. Siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia mendapatkan hidup. Tapi siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Perhatikan, ini nggak bicara sekedar hidup mati. Ini bicara nyawa, bicara fokus kepada siapa kita mau diperkenan. Bahkan termasuk di dalamnya tentang yang namanya nama baik. Di dalamnya gengsi. Ya. Dimana Anda dan saya udah gak pusing lagi dengan keberadaanmu mau bagaimana, yang penting kamu kejar untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Karena mereka yang mau tetap berada dalam kemerdekaan Kristus itu lama-lama akan tergeser kalau refleksinya begini. Lama-lama dia nggak paham, kita ini berjuang buat apa ya? Nah, nanti meningkat.
perjuangan ini sebetulnya tentang apa ya? Ya. Mari kita pikirkan ulang, refleksi diri, sehingga kita tetap berada di mana seharusnya kita berada sekarang dan kita berada nantinya pada kehidupan kekal. Ya. Mari fokus kepada siapa kita mau berkenan. Kalau bicara fokus, maka perkenanan itu nggak jauh-jauh urusannya dari aturan main, nilai. Karena itu yang keempat, di 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sesungguhnya militan itu hidup dengan sebuah nilai, value, esensi. Bahkan dalam konsep militan, orang rela mati demi terwujudnya esensi atau nilai tersebut. Nah, nilai hidup iman Kristen yang militan itu dibuktikan dari penempaan kritis, penempaan yang reflektif, di mana Anda dan saya sibuk dengan esensi atau Anda sibuk dengan prestasi yang sekedar kelihatan. Buah hidup kekristenan itu tidak berhenti di bumi sekarang. Anda tabur mungkin belum kelihatan buahnya, nanti dalam kehidupan kekal ada. Maka kita menggunakan istilah upah. Upah yang bukan mengacu kepada masa kini, tapi mengacu kepada kehidupan masa depan. Karena itu di 2 Timotius 2 ayat 5 ada kata mahkota yang digunakan. Dampak dari apa yang kita lakukan tidak lebih penting dari pondasi kelakuan itu sendiri. Tindakan perbuatan Anda tidak lebih penting dari alasan Anda bertindak. Karena itu harusnya kebenaran firman Tuhan adalah dasar nilai yang kalau kita membangun di atasnya, maka itu yang disebut iman. Karena sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan adalah hal berbeda dari segi pondasi nilai. Merdeka bukan bebas. Bebas belum tentu merdeka. Dan perbedaannya ditentukan oleh dasar nilai. Karena itu mari berjuang membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan, karena buah yang sejati adalah menjadi serupa dengan pribadi kebenaran, yaitu Kristus. Jangan kehilangan esensi. Dan yang berikutnya, kenapa harus tetap militan? Karena memang belum waktunya kita istirahat. 2 Timotius 2 ayat 6-7 tertulis demikian, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Belum waktunya istirahat. Militan itu diukur dengan loyalitas, kerja keras, kepatuhan. Yang loyalitas, kerja keras, dan kepatuhan itu ketika digabung dia menjadi sebuah bentuk ketekunan. Perjuangan tentang hidup dalam kemerdekaan oleh Kristus adalah tentang bertahan dalam ketekunan, di mana perjuangan sejatinya membukakan pengertian, pemahaman yang mendewasakan kalau dikerjakan dengan ketulusan. Kalau nggak tulus ya kamu hitung-hitungan. Kalau tulus kamu mampu bertahan. Orang-orang yang militan, dia bertahan. Kenapa dia mampu bertahan? Karena tulus. Jangan mau dibodohi dengan kenyamanan. Anda bisa mundur dari iman percaya Anda karena kau mulai bikin perhitungan yang berbeda dari cara perhitungannya Tuhan. Jangan mau dibodohi dengan kenyamanan. Jangan curang. Tetap jujur di hadapan Tuhan. Karena kebodohan milik orang fasik adalah kebodohan dari pikiran yang sia-sia
di mana ini adalah pola berpikir yang memilih untuk berpikir bahwa Tuhan yang Maha Tahu sepertinya nggak tahu. Tuhan paham tentang ketulusanmu. Orang lain nggak tahu. Yang lebih celaka, orang lain pun tahu lagi. Yang lebih parahnya lagi adalah kita pikir orang lain nggak tahu, tapi mereka tahu dan lihat jelas apa yang kita tabur. Ingat, kita masih dalam perjuangan, jangan bodoh. Jangan bodoh dengan berhenti hidup dalam kemerdekaan Kristus karena sibuk untuk diri sendiri. Mari sama-sama aware, sama-sama memperhatikan. Masing-masing kita perhatikan apa yang sedang terjadi dalam zaman ini. Semua dijungkir balikkan. Tatanan-tatanan berubah. Cuman gara-gara virus yang bisa mampus hanya dengan cuci tangan. Loh iya bener gak? Ini virus dimampus kalau lu cuci tangan. Tapi itu virus bisa tutup gereja, bos. Dia bisa tutup rumah makan. Dia bisa paksa lu kunyah 20 menit mesti telan. Semua dijungkir balikkan. Kalau Anda tidak militan untuk bertahan dalam kemerdekaan Kristus, hancur loh, hancur. Karena orang yang sibuk dengan diri sendiri, ketika goncangan terjadi, dia mulai hitung-hitungan itu. Kayaknya kemarin saya udah bikin begini, buat Tuhan kemarin udah bikin begitu. Mulai nuntut. Mari ini saya ajak kita sama-sama. Perhatikan apa yang sedang terjadi dalam zaman ini. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita pahami dari situasi yang Dia izinkan terjadi. Karena Anda dan saya tidak bisa militan. Tidak mungkin untuk tekun kalau kita sibuk untuk memahami diri sendiri. Karena Tuhan mau Anda dan saya melatih diri untuk memahami Tuhan dari setiap situasi yang terjadi. Alat musik ratusan juta istirahat. Sound system miliaran istirahat. Apa lagi? Kau punya baju 4 lemari istirahat. Ya. Saya hari ini ada khotbah streaming tadi pagi. Tadi malam saya cari sepatu untuk saya pakai pelayanan paginya. Ampun, tragis. Saya punya koleksi Converse, satu habis dimakan rayap. Jadi rayap makan kardus. Rupanya kardus nggak cukup bikin rayap kenyang. Akhirnya sepatu saya juga habis. Itu barang saya ingat baru pakai 1 kali loh. Memang tega ini rayap ini. Ya. Itu cuma gara-gara barang yang satu itu yang pakai cuci tangan mati. Ini semua sekarang terbolak-balik, ada gejolak yang luar biasa. Kalau Anda sibuk dengan diri sendiri, kau nggak paham dengan apa yang Tuhan punya mau. Kalau nggak paham dengan apa yang Tuhan mau untuk kau sikapi, habis kita. Anda akan keluar dari kemerdekaan Kristus. Dan yang terakhir, mari sabar. Berjuang itu mesti sabar. Saya ngomong ini nggak hanya buat kamu, buat saya juga. Ya. Sabar dalam perjuangan. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabar itu bukan lambat. Sabar itu bukan slow respon. Slow respon itu bisa karena tidak peduli. Slow respon itu bisa karena faktor on. Bisa, ya. Namun sesungguhnya
Sabar itu adalah agresif. Jadi jangan Anda pikir dia minus, tidak. Sabar itu militan, agresif. Sesungguhnya kesabaran itu berbeda dari gerakan slow motion atau respon yang lambat. Sesungguhnya kesabaran berbeda. Karena kesabaran yang sejati itu agresif. Agresif dalam pertahanan untuk tetap berada pada tempat yang seharusnya. Sabar itu bisa marah, tapi sabar itu nggak marah-marah. Ya, Anda bedakan ini dengan dewasa. Sabar itu bisa marah, tapi sabar itu tidak marah-marah. Karena keadaan yang tidak instan merespon sikap benar yang sudah kamu tabur. Gue udah bikin benar, tapi baliknya tuh kebenaran lama amat, nggak urusan kau. Sabar itu agresif. Agresif menangkap pesan dari situasi yang terjadi di luar kendali kamu. Dan kamu tetap percaya bahwa segala yang di luar kendalimu tetap di bawah kendali Tuhan. Saya orang yang suka bersih. Saya suka tatanan yang rapi. Ya. Saya nggak suka yang berantakan. Jemaat yang biasa ibadah on-site, ya, mungkin juga memperhatikan bagaimana saya orang yang gusar kalau di dalam ibadah ada hal-hal yang tidak beres karena tidak dipersiapkan dengan baik. Ya, saya percaya Luke, Pastor Dev itu udah hafal tuh, ya, bagaimana bentuk saya kalau udah gusar. Dan saya bersih. Saya suka bersih. Nggak perlu ada si barang yang satu ini pun, saya memang suka mandi di rumah. Jadi kalau buat Anda yang nggak suka mandi, ya sekarang Anda dipaksa untuk suka mandi. Keluar sebentar, balik harus mandi. Saya percaya mandi adalah hak asasi manusia. Jadi saya sebagai gembala nggak bisa paksa kau yang doyan mengumpulkan daki, ya, daki kolektor. Ya saya nggak paksa kau mandi. Ya, karena memang ada orang yang tipenya, sudahlah, nanti mandi pun mandi lagi. Jadi buat apa mandi? Ya, itu lama-lama nanti akan ada pertanyaan datang dalam hidupnya, ngapain lo hidup, kan begitu. Ya. Kalau toh juga mati, ya habis lahir mati aja lu gitu ya. Nah, saya nggak suka hal-hal yang jorok. Makanya mobil dalam 1 minggu itu bisa balik 2-3 kali dalam situasi tertentu ke cucian mobil. Dan yang paling seru adalah ketika kita memasukkan mobil ke cucian dan mobil itu bersih, dan ketika kita keluar dari tempat cucian mobil, hujan deras kencang, ya, itu haleluya 12 kali itu. Ya. Masalahnya begini, ketika hal-hal seperti itu yang di luar kendalimu terjadi, sabar itu adalah kamu tetap berpikir benar. Sabar itu kamu tetap bersikap benar. Saya ngalamin ini beberapa kali. Sepertinya awan bagus di atas, mobil masuk ke steam, keluar, car wash, hujan. Akhirnya sampai rumah, ya mobil dalam keadaan basah. Tapi ya sudahlah, setidaknya bagian dalamnya bersih di vakum. Setidaknya sekalipun mobil itu kotor kembali karena hujan, saya tetap orang yang bersih. Ingat, poin interestnya adalah bukan mobilnya. Poin interestnya adalah karakter orangnya. Karena itu sabar itu adalah kamu tetap berpikir benar. Kamu tetap bersikap benar.
Karena kamu paham, bukan situasi yang menjadi fokus Tuhan, melainkan keberadaan dirimu yang menjadi fokus Tuhan. Karena itu, mari militan, jangan nanggung. Kita akan kupas tuntas sepanjang Agustus ini konteks tentang kemerdekaan Kristus yang sesungguhnya. Karena itu, jadilah kuat. Ikutlah menderita. Fokuslah pada perkenanan Tuhan. Tunduk pada aturannya. Dan belum waktunya kita istirahat. Ada banyak hal yang Tuhan sedang mau jelaskan buat Anda dan saya. Untuk itu, bersabar dalam perjuangan. Tuhan Yesus memberkati.